Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan device Cisco dengan melakukan import image ke dalam Pinet Lab. Mau tahu caranya kayak gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, di materi kali ini merupakan salah satu request dari Mas Amri Kurniawan ya, yang komennya seperti ini. Aku mau request Mas, pakai import juga untuk yang Cisco. Sama kalau ada kendala waktu iShare tuh ada failure name XXX. Mungkin bisa dibahas juga tuh Mas. Oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya, yaitu bagaimana cara melakukan import perangkat Cisco ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab. Dimana sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara menambahkan perangkat jaringan yaitu mikrotik ke dalam aplikasi Pinet Lab. Nah, kalian bisa mempelajarinya di video yang ada di sebelah sini ya. Nah, selain perangkat mikrotik sebenarnya masih banyak perangkat lain yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkoneksikan komputer-komputer yang ada di dalam perusahaan tersebut agar dapat saling berkomunikasi dan juga terkoneksi ke dalam jaringan internet. Salah satu perangkat jaringan yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yaitu adalah perangkat Cisco. Nah, tidak seperti mikrotik ya, yang dalam satu perangkat memiliki beberapa fungsi. Perangkat Cisco justru memiliki jenis perangkat yang berbeda-beda, mulai dari switch, router, firewall, wireless controller, dan lain-lain. Dan ada juga beberapa perangkat yang memiliki sistem modular untuk interface yang digunakan. Jadi tidak seperti mikrotik ya, di mana setiap perangkat memiliki interface yang berbeda-beda dan tidak bisa ditambahkan seperti Cisco. Akan tetapi perangkat Cisco harganya jauh lebih mahal daripada perangkat yang lainnya. Lah terus kalau misalnya kita nggak bisa beli perangkat Cisco, belajarnya gimana dong? Ya, kita bisa belajar pakai aplikasi simulator bawaan dari Cisco, yaitu adalah Cisco Packet Tracer, di mana kalian bisa mempelajarinya di video yang ada di sebelah sini ya. Nah, akan tetapi ketika kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, terdapat beberapa perintah yang tidak bisa kita gunakan, sehingga ini akan menyulitkan kita yang sedang belajar menggunakan perintah tersebut. Untuk itulah kita bisa menggunakan aplikasi emulator untuk menjalankan perangkat Cisco agar dapat menggunakan perintah-perintah yang nggak bisa dilakukan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Selain itu juga dengan menggunakan aplikasi emulator, kita bisa mengkoneksikan beberapa perangkat dari vendor yang berbeda. Sedangkan Cisco Packet Tracer hanya bisa menjalankan perangkat Cisco aja. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menambahkan perangkat Cisco ke dalam aplikasi emulator, kalian jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Karena dengan begitu kalian nantinya akan mendapatkan notifikasi video update terbarunya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan sampai lupa tuh buat ngeklik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, kita lanjut ke materinya dan let's go kita config. Oke, untuk aplikasi emulator yang akan kita gunakan pada materi kali ini yaitu adalah Pinet Lab. Dan di sini kalian harus pastikan ya bahwa kalian sudah mengimport serta menjalankan VM Pinet Lab yang ada pada aplikasi VMware. Nah, sebelum kita mengimport perangkat Cisco ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab, kita harus tahu dulu nih jenis perangkat emulator yang ada pada Cisco. Perangkat emulator Cisco yang dapat digunakan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah DNIPS yang menggunakan extension image. Kemudian yang kedua yaitu adalah IOL atau iOS yang menggunakan extension bin, dan yang terakhir yaitu adalah VIOS yang menggunakan mesin virtual QEMU. Nah, di sini kita akan mencoba mengimport 3 jenis perangkat emulator Cisco tersebut ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab. Nah, sebelum kita mengimport perangkat emulator Cisco, kalian download dulu file emulator yang sudah saya sediakan di link yang ada di deskripsi di video ini. Dan untuk jenis perangkat emulator Cisco yang kita import kali ini yaitu adalah perangkat router DynamiPS. Untuk mengimport perangkat emulator Cisco dengan tipe router menggunakan DNIPS, caranya yaitu adalah kita gunakan aplikasi WinSCP. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu ya IP address yang ada pada Pinet Lab. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat IP address yang ada pada Pinet Lab yaitu adalah 172.16.11.3 gitu ya. Nah, di sini kita buka dulu aplikasi WinSCP-nya, yaitu dengan cara kalian jalankan aplikasi WinSCP-nya. Nah, kemudian di sini kalian ganti file protokolnya menggunakan SCP, kemudian hostname-nya kalian masukkan IP address
yang ada pada Pinet Lab kalian, gitu ya. Dimana di sini IP address yang ada pada Pinet Lab yang saya miliki yaitu adalah 172.16.11.3, gitu ya. Nah, kemudian untuk username-nya di sini kita gunakan usernya adalah root. Nah, kemudian di bagian passwordnya, nah ini adalah password yang ada di Pinet Lab-nya, gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah rubah, ya berarti passwordnya yang kalian rubah tersebut, gitu ya. Nah, di sini karena passwordnya sudah saya rubah, maka passwordnya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya passwordnya tidak kalian rubah, maka password defaultnya yaitu adalah Pinet, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian login. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian pilih di bagian yes aja, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya tampilannya sudah menjadi seperti ini, maka di sini kita sudah masuk ke dalam VM yang ada di Pinet Lab kita, gitu ya. Nah, karena kita akan mengimport perangkat emulator Cisco jenis router ke dalam Pinet Lab menggunakan DNIPS, maka di sini kita harus masuk dulu ke dalam direktori DNIPS, kemudian kita upload file emulator Cisco dengan extension image, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian masuk ke dalam direktori DNIPS dulu, gitu ya. Yaitu dengan cara kalian klik di bagian tanda titik 2 ya, yang ada di bagian atas sebelah sini. Kemudian kalian klik di bagian OPT, kemudian kalian scroll ke bawah, kalian pilih di bagian Unit Lab. Kemudian kalian pilih lagi di bagian add-ons. Nah, kemudian kalian pilih lagi di bagian DNIPS, gitu ya. Nah, ini kalian double klik aja. Nah, kemudian kalian cari letak file-file emulator Cisco yang sebelumnya kalian download, gitu ya. Dimana di sini letak file-file yang sudah saya download, letaknya itu adanya di bagian D, kemudian kumpulan ISO, kemudian emulator Cisco, gitu ya. Nah, nanti di sini akan terdapat 3 buah file yang sebelumnya kalian sudah download, gitu ya. Nah, karena di sini kita akan mengimport file yang menggunakan extension .image untuk DNIPS, maka di sini kita cari yang menggunakan extension .image, gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat yang menggunakan extension .image yaitu adalah C3725, gitu ya. Dimana C3725 ini merupakan tipe router Cisco yang akan kita gunakan, gitu ya. Nah, cara untuk menguploadnya yaitu adalah kalian tinggal klik aja di file tersebut, kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih upload, gitu ya. Nah, nanti di sini akan terdapat sebuah tampilan di mana kita akan menguploadnya di dalam VM emulator Pinet Lab, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian OK, nah kemudian kita tunggu sampai proses uploadnya selesai dilakukan, gitu ya. Nah, kalau misalnya proses uploadnya telah selesai dilakukan, maka di sini kita lihat bahwa file C3725 sudah terupload ke dalam VM yang ada di emulator Pinet Lab, gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus menjalankan sebuah perintah yang digunakan untuk mengizinkan sistem Pinet Lab untuk mengakses file emulator Cisco yang sebelumnya kita upload. Nah, untuk menjalankan perintah tersebut, kita lakukan remote ke dalam Pinet Lab dengan menggunakan aplikasi putih. Nah, caranya di sini kalian jalankan aplikasi putihnya, ini kita minimizkan aja. Kalian jalankan aplikasi putihnya. Nah, kemudian kalian masukkan IP address yang ada di VM emulator Pinet Lab-nya, gitu ya. Dimana IP address-nya yaitu adalah 172.16.11.3, gitu ya. Nah, ini IP address-nya tergantung dari IP address kalian masing-masing ya. Jangan disamakan, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah kalian klik di bagian open. Nah, kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian pilih yes aja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu adalah kita login dengan menggunakan usernya yaitu adalah root. Kemudian passwordnya yaitu adalah password yang sudah kalian rubah sebelumnya, gitu ya. Dimana password yang kalian gunakan yaitu adalah password yang sebelumnya kalian rubah ketika kalian menjalankan VM Pinet Lab-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak rubah, maka password defaultnya yaitu adalah Pinet, gitu ya. Nah, di sini password yang saya gunakan yaitu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah kalian ketikkan perintahnya yaitu adalah garis miring OPT, kemudian unit lab, kemudian wrapper. Setelah itu unl_wrapper. Nah, kemudian kalian gunakan opsi yaitu adalah min a, kemudian fix permission, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan tombol enter, gitu. Nah, kalau misalnya tidak terjadi error, maka langkah selanjutnya adalah bisa dipastikan bahwa perangkat emulator yang kita gunakan itu sudah diterima oleh sistem Pinet Lab-nya. Nah,
kemudian kita lakukan uji coba apakah perangkat emulator Cisco yang kita tambahkan tersebut berjalan dengan baik atau tidak di dalam aplikasi emulator Pinet Lab-nya. Nah, caranya di sini kita buka browsernya. Nah, ini kita minimizkan aja. Kalian buka browsernya dengan menggunakan aplikasi Mozilla ataupun segala macamnya. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah lab baru, yaitu dengan cara kalian klik di bagian tanda seperti ini ya, tanda seperti kertas dilipat, atau kalau misalnya kalian arahkan di situ akan ada tulisan add new lab gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di sini namanya kalian masukkan yaitu adalah lab_Cisco misalnya. Seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian ADD gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk menambahkan perangkat emulator Cisco yang sebelumnya kita upload gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih di bagian node. Nah, kemudian kalian pilih Cisco IOS C3725 DNIPS gitu ya. Nah, kemudian ini kalian klik. Nah, kemudian di sini di bagian number of node-nya kita gunakan satu perangkat terlebih dahulu. Kemudian kalian lihat di bagian image-nya. Nah, ini adalah image yang sebelumnya kita upload gitu ya. Dimana image yang kita gunakan yaitu adalah C3725 gitu ya. Nah, kemudian di bagian name-nya, nah ini kita ganti misalnya yaitu adalah router strip DNIPS gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian scroll ke bagian paling bawah, kemudian kalian pilih di bagian save gitu ya. Nah, kalau misalnya udah nanti di sini akan muncul sebuah perangkat baru yaitu adalah router DNIPS yang menggunakan emulator Cisco gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian coba untuk menjalankan perangkat tersebut yaitu dengan cara kalian arahkan kursor kalian di bagian gambar routernya. Nah, kemudian kalian pilih di bagian tanda play-nya gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian tanda start atau tanda play-nya. Nah, kalau misalnya udah nanti di sini kita tunggu sampai dia berwarna hijau seperti ini. Nah, kalau misalnya udah baru kita lakukan remote gitu ya. Dimana di sini ketika kita melakukan remote kita menggunakan HTML console gitu ya. Dimana kalian bisa pastikan dengan cara kalian arahkan kursor kalian ke bagian sebelah pojok. Kemudian kalian aktifkan HTML console-nya di sebelah sini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah baru kalian jalankan router DNIPS-nya. Nah, setelah itu baru kita remote. Nah, untuk cara remote-nya ya kalian tinggal klik aja di bagian ikonnya gitu ya. Nah, nanti di sini dia akan melakukan remote terhadap perangkat router yang kita masukkan gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perangkat router yang kita masukkan tersebut sudah berjalan gitu ya. Dimana untuk masuk ke dalam sistem dari router Cisco, di sini kita pilih no aja, kemudian kalian tekan tombol enter gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan enter berulang-ulang gitu ya, sampai nanti dia akan ada tulisan router di dalamnya gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, maka perangkat router yang menggunakan jenis DNIPS sudah siap digunakan gitu ya. IOL atau iOS. Nah, untuk mengimport perangkat emulator Cisco dengan jenis IOL yang memiliki extension .bin, caranya sebenarnya sama aja seperti DNIPS. Cuma letak foldernya aja nih yang berbeda. Nah, caranya di sini untuk mengupload file emulator Cisco IOL masih menggunakan aplikasi yang sama, yaitu adalah WinSCP. Nah, caranya di sini kita close-kan aja dulu terminalnya. Kemudian kita minimizkan browsernya, kemudian kita buka lagi aplikasi WinSCP-nya gitu ya. Nah, untuk letaknya di sini kalian klik di bagian tanda titik-titik ya di bagian atasnya dari file emulator yang sebelumnya kita upload. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian kalian pilih di bagian IOL, kemudian kalian pilih di bagian bin. Nah, karena di sini kita akan mengupload file emulator dengan menggunakan jenisnya yaitu adalah IOL, di mana kita akan menguploadnya dengan menggunakan file yang memiliki extension .bin gitu ya. Di mana di sini kalau misalnya kita lihat yang menggunakan extension .bin yaitu adalah L3 gitu ya. Di mana di sini kita bisa lihat di bagian akhirnya ada tulisan extension .bin gitu ya. Nah, cara untuk menguploadnya itu sama aja seperti yang kita lakukan sebelumnya. Caranya yaitu adalah kalian klik file tersebut, kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian pilih upload gitu ya. Nah, kemudian kalian pilih di bagian oke aja. Nah, nanti dia akan melakukan proses upload ke dalam VM emulator Pinet Lab-nya gitu ya. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai dilakukan. Oke. Nah, setelah proses upload file emulator Cisco telah selesai dilakukan, kemudian kita jalankan perintah yang digunakan untuk mengizinkan sistem Pinet Lab untuk mengakses file emulator Cisco yang sudah kita upload sebelumnya, gitu ya. Nah, caranya di sini kita minimizkan dulu aplikasi WinSCP-nya. Nah, kemudian kalian buka aplikasi dari putihnya.
Nah, kemudian kita jalankan perintah yang sama gitu ya. Nah, di sini biar kita nggak ngetik lagi, kalian bisa gunakan tanda panah ke atas yang ada di dalam keyboard gitu ya. Fungsinya adalah untuk memanggil perintah yang sebelumnya kita jalankan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, baru kalian klik di bagian tombol enter aja gitu ya. Dan pastikan bahwa tidak terjadinya error ketika kita menjalankan perintah fix permissionnya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah perangkat emulator ini dapat berjalan dengan baik di aplikasi emulator PNetLab-nya, di sini kita bisa melakukan uji coba dengan menambahkan perangkat yang sebelumnya kita tambahkan, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian buka browser yang kalian gunakan sebelumnya, kemudian kalian klik refresh dulu ya di bagian tanda sebelah sini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di refresh seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian tambahkan perangkat emulator Cisco yang sebelumnya kita upload gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih node, kemudian kalian pilih di bagian Cisco IOL gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian kalian pastikan di sini bahwa number of node yang akan kita gunakan, karena di sini kita melakukan uji coba. Di sini kita gunakan angka 1 aja karena kita akan menambahkan satu perangkat aja. Nah, kemudian di bagian image-nya, nah ini kalian pastikan bahwa image-nya ini muncul, di mana di sini image yang kita gunakan yaitu adalah L3 dengan menggunakan extension .bin gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di bagian name-nya kita ganti namanya menjadi router strip IOL. Misalnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian scroll ke bawah, kemudian kalian pilih di bagian save gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul perangkat baru dengan menggunakan namanya yaitu adalah router IOL, di mana ini merupakan router yang menggunakan jenis IOL gitu ya. Nah, kemudian di sini kita jalankan perangkat tersebut dengan cara kalian arahkan ke bagian tanda seperti tanda play gitu ya, atau tanda start. Nah, kemudian di sini pastikan bahwa statusnya yang ada di bagian router IOL-nya ini berubah menjadi hijau gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, baru kita melakukan remote terhadap perangkat tersebut dengan cara ya kalian klik aja di bagian ikonnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ketikkan enter di bagian dalamnya gitu ya, di bagian terminalnya gitu ya, sampai berulang-ulang gitu ya, dan kita tunggu sampai dia muncul gitu ya. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa perangkat router Cisco yang menggunakan jenis IOL itu sudah bisa digunakan gitu ya. Nah, untuk masuk ke dalam sistemnya, di sini kita gunakan opsi no aja gitu ya. Nah, di sini kita masukkan opsinya yaitu adalah no, kemudian kalian tekan enter. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini dengan tanda router kemudian tanda simbol seperti ini, berarti perangkat router dengan menggunakan jenis IOL itu sudah bisa kita gunakan gitu ya. Fios. Nah, untuk perangkat emulator Cisco dengan jenis Fios ini sebenarnya hampir sama seperti ketika kita menambahkan perangkat emulator Mikrotik, di mana perangkat emulator Cisco dengan jenis Fios ini menggunakan Virtual QEMU yang ada di dalam PNetLab dengan menggunakan extension Kicau 2. Nah, untuk mengupload perangkat emulator Cisco ini, kita harus membuat direktori di dalam perangkat tersebut. Nah, caranya di sini kita closekan dulu terminalnya dengan cara kalian klik di bagian tanda silang seperti ini. Nah, kemudian kita minimizkan browsernya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian aplikasi WinSCP-nya gitu ya. Nah, untuk letak dari perangkat emulator yang menggunakan Fios, di sini kita masuk ke direktori QEMU gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian tanda titik-titik ya, di bagian sebelah atas sebelah sini. Kemudian kalian klik lagi di bagian tanda titik-titiknya lagi. Nah, kemudian kalian masuk ke dalam direktori yaitu adalah QEMU gitu ya. Nah, di sini kita buat direktori dulu untuk menempatkan aplikasi emulator Cisco-nya gitu ya. Yaitu dengan cara kalian klik kanan di bagian sebelah sini, kemudian kalian pilih di bagian new, kemudian pilih di bagian direktori gitu ya. Nah, di sini kita beri nama untuk Fios ini yaitu adalah Fios Strip Router gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian OK. Nah, nanti di sini akan terdapat sebuah direktori yaitu adalah dengan nama Fios Router gitu ya. Nah, kemudian kalian double klik di bagian Fios Routernya, kemudian kalian masukkan file emulator Cisco-nya dengan menggunakan extension yaitu adalah Kicau 2. Nah, kemudian di sini kita upload file virtoa.kicau2-nya gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik kanan, kemudian kalian pilih upload gitu ya. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian OK aja. Nah, di sini kita tunggu sampai proses uploadnya ini selesai dilakukan. Nah, kemudian kita jalankan lagi perintah yang digunakan untuk mengizinkan sistem PNetLab
agar dapat mengakses file emulator Cisco yang sebelumnya kita upload gitu ya. Nah, caranya di sini kita minimaliskan dulu aplikasi WinSCP-nya. Kemudian di bagian aplikasi putihnya, nah ini kita jalankan perintah yang sebelumnya kita lakukan gitu ya. Dimana di sini kita bisa memanggil perintah tersebut dengan cara kalian tekan tombol tanda panah ke atas di keyboard kalian gitu ya, untuk menampilkan perintah-perintah yang sebelumnya kita jalankan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kalian tekan tombol enter gitu ya, dan pastikan bahwa di sini tidak terjadi error gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan uji coba kembali untuk perangkat emulator Cisco yang sebelumnya kita tambahkan, buat mengetahui apakah perangkat emulator Cisco yang kita tambahkan sebelumnya berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, caranya di sini kita buka browser yang sebelumnya kita gunakan untuk melakukan remote terhadap aplikasi emulator Pinet Lab-nya. Kemudian kita klik di bagian refresh ya, di tanda browser yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian baru kita tambahkan perangkat emulator yang sebelumnya kita tambahkan gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih node. Nah, kemudian kalian pilih di bagian Cisco FiOS Router gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di sini untuk number of node-nya, karena kita akan melakukan uji coba, maka di sini kita gunakan satu perangkat terlebih dahulu. Kemudian yang perlu kalian perhatikan yaitu adalah di bagian image-nya gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat, image yang digunakan yaitu adalah FiOS Router. Dimana FiOS Router ini merupakan direktori yang sebelumnya kita tambahkan gitu ya di QEMU gitu ya. Nah, kemudian di bagian name-nya, nah ini kita ganti dengan nama router, kemudian strip FiOS gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian scroll ke bagian paling bawah gitu ya. Nah, kemudian kalian pilih di bagian save gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan uji coba untuk menjalankan router FiOS tersebut gitu ya, yaitu dengan cara kalian arahkan kursor kalian ke bagian router FiOS-nya. Kemudian kalian klik di bagian tanda start gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini pastikan bahwa statusnya sudah berubah menjadi berwarna hijau gitu ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti perangkat emulator Cisco yang sebelumnya kita tambahkan itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk melakukan remote terhadap router FiOS tersebut, yaitu dengan cara kalian klik di bagian icon dari router FiOS-nya. Nah, kemudian di sini kita tekan enter aja gitu ya di dalamnya, dan kemudian kita tunggu sampai proses loading dari router FiOS ini selesai dilakukan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah tampil seperti ini, maka di sini kita gunakan opsinya yaitu adalah no gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan tombol enter aja. Nah, kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya ini selesai dilakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah tampilannya bentuknya seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa perangkat emulator Cisco dengan menggunakan jenis yaitu adalah FiOS sudah bisa kita gunakan gitu ya. Oke, dari hasil import file emulator untuk perangkat router Cisco baik menggunakan Dynami PS, IOL ataupun FiOS pada aplikasi emulator Pinet Lab telah berhasil kita lakukan, yaitu dimana kita bisa menjalankan semua perangkat router Cisco di dalam workspace pada aplikasi emulator Pinet Lab. Nah, dengan begitu kita bisa memilih perangkat router Cisco baik menggunakan Dynami PS, IOL ataupun FiOS sesuai dengan kebutuhan konfigurasi yang akan kita terapkan pada perangkat router tersebut. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.